Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 19100616662. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Pendidikan Multikultur, dosen pengampu Pusnika MPD. Multikultur disebut juga dengan kemajemukan budaya yang berasal dari kata multi dan kultur yang berarti budaya yang majemuk. Multikultur adalah sekelompok yang merujuk kepada suatu masyarakat yang sering menerima realitas tentang keberagaman, baik itu jenis kelamin, suku bangsa, agama, etnis, serta kebudayaan dalam satu kesederajatan yang sama rata. Nah, sesuai dengan definisi dari pendidikan multikultur sendiri, maka di sini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat di sekolah dasar, terutama di kelas 4 tentang tema 7 tentang indahnya keberagaman negeriku, subtema 2 tentang indahnya keberagaman budaya di negeriku, pembelajaran 3 tentang rumah adat istiadat yang ada di Indonesia. Keberagaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat istiadat yang ada di Indonesia. Rumah adat istiadat biasanya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keberagaman bentuk rumah adat tersebut mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Sehingga saya mengimplementasikan pembelajaran tersebut menggunakan media pembelajaran pop-up, yang mana dalam penggunaan media ini siswa diminta untuk menjelaskan nama dan asal dari rumah adat istiadat tersebut dan menjelaskan keunikan dari rumah tersebut. Garis bawahi atau kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultur merupakan sebuah pembelajaran yang mengajarkan kepada peserta didik untuk hidup bertoleran atau menghargai satu sama lain. Mengingat Indonesia ini merupakan negara heterogen atau negara yang berkeragaman, yang memiliki banyak sekali keragaman, baik itu budaya, ras, suku, bahkan agama. Oleh karena itu, pendidikan multikultur hadir untuk mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara hidup menghargai satu sama lain hingga terjadinya kerukunan dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pelajaran yang akan kita belajar, yaitu pada tema 7 tentang indahnya keberagaman di negeriku, subtema 2 indahnya keberagaman budaya negeriku, pembelajaran 3 tentang rumah adat istiadat yang ada di Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang materi yaitu rumah adat istiadat yang ada di Indonesia. Berbicara tentang rumah adat istiadat, tentu banyak aspek yang kita bahas. Rumah adat istiadat itu sendiri tentunya mempunyai keunikan dan ciri khasnya masing-masing di daerah. Mengapa demikian? Karena tentu di dalam setiap daerah atau setiap suku atau setiap provinsi itu sudah mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Orang pesisir pantai berbeda dengan orang hidup yang daerah pegunungan. Nah, tentu hal tersebut akan membuat rumah-rumah atau kebudayaan atau rumah adat nantinya akan memiliki ciri-ciri tertentu atau ciri-ciri khusus tertentu yang mempunyai keunikan tertentu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas materi tersebut. Dapat kita lihat salah satu contoh saja yang terdapat dalam gambar berikut ini. Rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Werebo. Werebo terletak di sebuah lembah hutan barat yang daya kota Ruten. Saat ini, Werebo menjadi tujuan wisata. Di Werebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Membrabuniang. Rumah Gandang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah tersebut terdiri dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan wunut. Setiap bagian rumah diretakkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Nah, di Membruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Membruniang memiliki ruang dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang terdapat pada tingkat pertama disebut dengan lutur. Ruangan tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Pada tingkat kedua berupa loteng dan disebut dengan lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari.
Nah, pada tingkat ketiga disebut dengan lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Pada tingkat keempat disebut dengan lempar. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Nah, pada tingkat terakhir atau kelima disebut dengan hekang kode untuk tempat sajian persembahan kepada leluhur. Di sini sudah dapat kita baca bahwasannya Indonesia ini memiliki banyak sekali rumah adat istiadat. Contohnya saja ini sudah terdapat lebih dari 30 rumah adat istiadat yang ada di Indonesia. Dapat kita baca masing-masing sudah mempunyai rumah adatnya dan berasal dari provinsi mana. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat kota dan rumah adatnya masing-masing. Terutama ada Jambi, rumah adatnya itu Rumah Panggung, Bengkulu, Rumah Bumbung Lima, Sumatera Selatan, Rumah Limas, Bangka Belitung, Rumah Rakit dan Rumah Limas, Lampung, Rumah Nuwun Sesat, Jawa Barat, Rumah Kesepuhan, Banten, Rumah Adat Baduy, DI Jakarta, Rumah Kebaya dan Rumah Gudang, Jawa Tengah, Rumah Joglo, DI Yogyakarta, Jawa Timur merupakan juga Rumah Joglo, Kalimantan Barat, Rumah Panjang, Kalimantan Tengah, Rumah Banteng, Betang, Kalimantan Utara, Rumah Baloi, Kalimantan Timur, Rumah Lami, Kalimantan Selatan, Rumah Banjar, Bali, Gapura Candi, Bentar. Nah, masih banyak lagi teman-teman yang dapat teman-teman baca. Setelah kita membahas tentang materi tentang rumah adat istiadat, maka di sini saya akan menjelaskan yaitu media pembelajaran yang akan saya gunakan. Di sini nantinya saya akan menggunakan salah satu media pembelajaran yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu media pembelajaran pop-up. Nah, teman-teman, mengapa saya menggunakan media ini untuk materi ini? Sebelum saya menjelaskan mengapa saya menggunakan media ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana saya menggunakan media ini dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, media pop-up merupakan media yang membantu peserta didik untuk melihat lebih nyata atau merealkan sesuatu yang abstrak. Untuk yang biasanya digunakan pendidik untuk mengajarkan kepada anak-anak usia PAUD atau SD rentang umur antara 4 sampai 6 tahun. Nah, mengapa saya untuk di kelas 4 sendiri saya menggunakan media pop-up? Tentunya saya mempunyai alasan tersendiri. Di sini saya lebih kepada bagaimana membangkitkan kreativitas siswa dalam merealkan suatu pembelajaran. Contohnya, nah di sini saya sudah membuat contoh tentang media pop-up yang akan nantinya akan dicontoh oleh peserta didik. Nah, di sini saya telah menempelkan beberapa gambar rumah adat yang terdapat di Indonesia. Di sini saya sudah menempelkan beberapa. Nah, di sini saya sudah menempelkan salah satu rumah lamin yang berasal dari Kalimantan Timur yang mempunyai keunikan merupakan rumah panggung yang sangat panjang dan bersambung sekitar 300 meter panjangnya dan lebarnya sekitar 15 meter dan tinggi sekitar 13 meter. Nah, nantinya peserta didik akan membuat seperti ini. Tentu ketika mereka membuat seperti ini, mereka akan bekerja, mereka akan juga belajar. Nah, diharapkan ketika mereka menggunakan atau membuat media seperti ini, mereka dapat mengingat mata pelajaran tersebut dalam waktu yang jangka waktu yang panjang. Dengan tugas yang diberikan dalam buku tematik tersebut, maka di sini saya akan mengalihkan tugas mereka dalam bentuk seperti ini atau pop-up yang nantinya akan mereka presentasikan dari hasil mereka kerja kelompok tersebut. Setelah pembelajaran ini berlangsung, diharapkan peserta didik dapat mengingat pembelajaran ini dalam waktu yang panjang. Setelah juga peserta didik belajar tentang adat istiadat, diharapkan pula para peserta didik atau siswa itu dapat hidup lebih menghargai keunikan dari setiap masing-masing, dapat menghargai budayanya masing-masing, dapat menghargai
berlaku atau cara hidup orang masing-masing, sehingga mereka di dalam masyarakat yang berbeda-beda mereka dapat hidup rukun dan damai. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian video saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.